untuk meyakinkan senar pancing itu benar-benar mempunyai lips yang sesuai atau tidak, itu bisa kita lihat di covernya itu atau di spesifikasinya itu dia tertulis IGFA atau belum gitu. IGFA itu maksudnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Gentakers dimanapun berada? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Gen, video kali ini saya ingin membahas tentang senar pancing atau benang pancing. Kemarin teman-teman Gentakers juga ada beberapa yang menanyakan tentang senar pancing atau benang pancing yang bagus buat lomba atau buat galatama itu seperti apa. Nah, di sini saya ingin berbagi tips atau merekomendasikan 3 senar atau 3 merek senar pancing yang bagus buat lomba, khususnya buat lomba galatama. Nah, untuk profil senar pancingnya atau benang pancingnya seperti apa, berikut profilnya. Again, itu dia tadi profil-profil senarnya. Jadi di senar pancing atau di pemilihan senar pancing yang bagus buat lomba atau buat galatama itu, yang pertama yang perlu kita pahami adalah LBS atau lipsnya. Jadi semakin besar LBS-nya itu semakin kuat, atau prinsip dasar dari pemilihan senar yang bagus buat lomba atau buat galatama khususnya, itu diameter benang semakin kecil, terus kemudian LBS-nya semakin besar, itu yang kita pilih. Nah, biasanya di senar pancing itu tertulis spesifikasi seperti ini nih contohnya, Gen. Di sini tertulis spesifikasinya LBS yang dimiliki senar pancing ini 25 lips atau 25 LBS. Nah, maksudnya 25 LBS ini setara dengan 12,5 kg. Artinya satu LBS itu kurang lebih setengah kilo. Itu cara gampangnya. Jadi kekuatan atau daya tekan dari senar ini kurang lebih maksimal itu di 12,5 kg gitu. Artinya 25 lips itu tadi, dengan diameter ukuran senar 0,30 mm. Nah, jadi kembali lagi prinsip dasarnya pemilihan senar yang pertama itu semakin kecil diameter ukuran senarnya, terus kemudian semakin besar LBS-nya atau lipsnya atau kekuatannya, itu yang kita pilih. Nah, biasanya untuk lebih meyakinkan senar pancing itu tertulis 0,30 dengan kekuatan 25. Terus ada produk lain yang tertulis 0,30 kekuatan LBS-nya 50 lips gitu, atau bahkan 2 kali lipat dari senar pancing yang biasanya gitu. Nah, untuk meyakinkan senar pancing itu benar-benar mempunyai lips yang sesuai atau tidak, itu bisa kita lihat di covernya itu atau di spesifikasinya itu dia tertulis IGFA atau belum gitu. IGFA itu maksudnya adalah International Game Fishing Association, atau cara gampangnya itu standarisasi internasional tentang benang, atau standarisasi tentang benang secara internasional. Nah, kalau udah ada label IGFA-nya nih, ada label IGFA seperti ini, itu biasanya dia udah kredibilitasnya udah jelas ya, Gen. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah jenis benangnya, Gen. Jadi jenis benang itu setahu saya berbeda-beda. Misalnya ada benang yang berjenis monofilamen. Nah, maksudnya monofilamen ini benang itu dia berserat tunggal atau mono gitu. Nah, biasanya jenis benang ini ada pada benang yang berbahan dari nilon atau berbahan dari fluorokarbon. Nah, kemudian
ada benang yang berjenis multifilamen. Nah, multifilamen ini maksudnya adalah benang yang mempunyai serat itu banyak, lebih dari satu gitu. Contohnya itu ada pada benang PE. Nah, kalau buat lomba atau khususnya buat galatama atau buat mancing galatama, itu saran saya gunain benang yang berbahan dari nilon atau fluorokarbon. Kenapa itu? Karena benang yang berbahan nilon atau fluorokarbon itu dia lebih halus, kemudian juga dia cepat tenggelam. Nah, kemudian dia nggak gampang merusak marit yang pada reel, karena kan frekuensi galatama itu sering. Jadi saran saya gunain benang yang berbahan dari nilon. Terus kemudian yang lebih bagus lagi itu juga bisa gunain dari fluorokarbon. Kenapa yang nggak PE gitu? PE itu lebih kuat sebenarnya, cuman dia kelemahannya kalau benang berbahan dasar dari PE itu atau benang dari yang berjenis PE itu dia setahu saya itu cepat merusak marit. Terus kemudian kalau kita udah kusut gitu, misalnya pas lagi mancing kusut gitu, dia susah untuk dibenerinnya. Itu kekurangan dari benang PE untuk lomba mancing atau galatama. Tapi secara kekuatan PE itu lebih kuat ketimbang benang nilon. Tapi saran saya kalau untuk lomba mancing atau buat galatama khususnya, gunain benang yang berbahan dasar dari nilon atau dari fluorokarbon. Yang ketiga yang perlu kita pahami juga adalah dari warna benangnya, Gen. Jadi warna benang itu setahu saya juga mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, khususnya kalau kita gunakan warna benang yang cerah gitu, yang warnanya terang gitu. Nah, biasanya benang yang berwarna-warna terang kayak gini itu digunainnya buat mancing glosor, dan itu biasanya malam hari gitu. Biasanya kan kita kalau mancing itu khususnya di galatama itu kita mancing ada yang teknik glosor gitu atau glosoran gitu. Dia tanpa pelampung. Nah, biasanya benang yang kita gunain itu bagusnya pakai warna yang terang, karena patokan kita lihat dari pergerakan benangnya. Jadi kalau benangnya kita terang itu kita bisa lihat umpan kita itu dimakan apa enggak gitu. Itu kalau warna benang yang terang gitu. Tapi kalau saya pribadi itu saya lebih suka gunain benang yang berkarakter clear color, artinya nggak terlihat di kolam atau di air gitu. Biasanya benang di spesifikasi benang itu ada yang mempunyai spesifikasi clear color gitu, artinya walaupun dia mempunyai warna benang seperti ini, dia sedikit agak kebiruan atau ada yang berwarna benangnya agak ke hijau-hijau toska begini, itu biasanya saya suka benang yang warnanya seperti ini, Gen. Artinya mendekati warna-warna air di kolam-kolam pemancingan. Jadi dengan warna-warna yang mendekati air di kolam pemancingan itu, ditambah lagi dia mempunyai spek yang nggak begitu kelihatan di air atau mempunyai clear color, artinya dia transparan atau nggak terlihat di air, itu salah satu benang yang bagus menurut saya, Gen. Ya, Gen, itu dia tadi poin-poin penting untuk mengetahui benang yang bagus untuk lomba khususnya buat mancing galatama. Jadi yang pertama adalah dari LBS-nya. Nah, artinya semakin kecil diameter dari benang tersebut, terus kemudian mempunyai LBS yang besar, itu yang kita pilih. Yang kedua adalah dari jenis benangnya. Nah, saran saya gunain jenis benang yang monofilamen. Nah, yang monofilamen ini biasanya dia bahan benangnya itu dari nilon atau dari fluorokarbon. Karena kalau buat galatama itu karena frekuensi strike-nya sering, saran saya gunain benang yang berbahan dari nilon atau fluorokarbon. Itu benangnya kuat dan nggak gampang rusak marit gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah dari warnanya. Jadi warna benang itu balik lagi kita gunain buat fungsinya. Jadi kalau benangnya itu warnanya cerah atau terang, itu biasanya kita gunain buat teknik glosor atau glosoran. Nah, biasanya itu malam hari, karena patokan kita lihat dari benangnya itu. Kalau benangnya itu kita terang, umpan kita dimakan ikan, itu akan cepat lebih terlihat lah gitu, ketimbang benang yang
nggak memiliki warna terang. Nah, kalau buat Galatama yang artinya setelannya pelampung, atau misalnya kita main normal siang hari dan seterusnya, itu kita bisa gunain warna yang clear color, atau yang warna yang mempunyai karakteristik tidak terlihat di dalam kolam gitu. Jadi di spek-spek benang itu biasanya ada yang tidak terlihat di air gitu. Itu yang kita pilih. Nah, dari kesemuanya itu saya rekomendasikan 3 benang yang sering saya gunain untuk lomba mancing, khususnya buat lomba mancing Galatama. Di sini saya ada benang merek Mula. Ini udah saya gunain lumayan lama, dan sampai sekarang itu saya masih puas dengan benang ini karena kekuatannya dan spesifikasi yang dimiliki benang ini sudah termasuk dalam kriteria tadi di atas. Kemudian saya kalau buat Galatama lele khususnya itu saya pakai benang Iron Power yang Wenger. Nah, kemudian kalau buat Galatama patin saya biasanya gunain benang dari Falcon yang premium. Ini bahannya dia dari fluorokarbon gitu. Nah, itu dia tadi cara mengetahui benang yang bagus buat lomba mancing, khususnya buat mancing Galatama, dan 3 merek benang yang saya rekomendasikan buat mancing Galatama. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan